warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam tahun ajaran baru 2020-2021 di SMK PGRI 28 Jakarta. Semoga Anda di sekolah kita nanti dapat belajar dengan semangat penuh dan dapat belajar dengan sebaik mungkin sehingga Anda bisa berprestasi. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu dalam membahas tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan, yang dimaksudkan wawasan adalah pandangan atau bagaimana sikap kita memandang. Sedangkan wiyata, pendidikan, bagaimana kita sikap memandang kita terhadap pendidikan. Mandala, tempat atau lingkungan. Karena lingkungan kita di SMK PGRI 28 Jakarta, maka kita bagaimana memandang SMK PGRI 28 Jakarta sebagai tempat kita belajar. Jadi yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala di sini adalah bagaimana cara kita memandang terhadap tempat dunia pendidikan kita, yaitu di SMK PGRI 28 Jakarta. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam wawasan wiyata mandala antara lain: 1. Arti dan makna wawasan wiyata mandala. Tentunya arti dan makna wawasan wiyata mandala tadi sudah Bapak jelaskan, itu sebagai tempat ya, di mana kita harus memaknainya dengan sebaik mungkin, searif mungkin ya, sehingga kita bisa belajar menuntut ilmu dengan tenang, dengan nikmat. Berikutnya adalah yang kedua adalah sekolah dan fungsinya. Fungsi sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar. Fungsinya tentunya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Nah, agar fungsi sekolah ini bisa berjalan dengan lancar, ya, membekali kita semua dalam ilmu pengetahuan dengan sebaik mungkin, dan kita juga bisa menerima dengan senikmat mungkin, maka ada beberapa hal yang harus kita jaga. Yang pertama, hubungan kita dengan Bapak Ibu. Jangan sampai dalam belajar kita keseharian nanti di SMK PGRI 28 Jakarta, antara murid dengan siswa saling bertentangan atau selain. Tentunya kalau sudah terjadi seperti itu, sulit sekali kita untuk bisa menerima ilmu pengetahuan, karena yang ada di benak pikiran kita hanya kesal. Sedangkan apa yang ditransfer tidak bisa kita terima. Oleh karena itu, kalau memang ada selisih paham, secepatnya diselesaikan. Bapak Ibu, Anda pun tahu, sebenarnya Bapak Ibu dulu, Ibu adalah orang yang sangat biasa pada Anda memberikan ilmu pengetahuan. Demikian. Berikutnya kedua, hubungan antara siswa dengan kepala sekolah. Itu pun harus dijaga dengan sebaik mungkin, secara mungkin. Karena program-program yang ada di sekolah ini itu yang membuat adalah bapak kepala sekolah, termasuk dengan karyawan, penjaga sekolah, satpam, bahkan sampai sama kantin sekolah. Jagalah situasi yang seadil mungkin, sebaik mungkin, sehingga kita bisa nikmat belajar di sini, tenang, dapat menyerap ilmu dengan sebanyak mungkin. Berikutnya yang ketiga adalah ciri-ciri dari sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri dari sekolah yaitu di mana sekolah itu biasanya ada murid, ada guru yang saling menyelesaikan kegiatan belajar mengajar. Guru mentransfer ilmu pengetahuan, murid menerima ilmu pengetahuan itu. Yang kedua, ciri daripada sekolah adalah adanya rasa masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di tempat itu. Yang ketiga, cirinya adalah sekolah biasanya
menanamkan watak karakter pada siswa sebaik mungkin. Bahkan sampai tata krama pun diajarkan di sekolah. Kadang-kadang kita biasanya tata krama dengan saudara atau dengan orang tua sembarangan. Nah, di sekolah Anda ditata bagaimana Anda bersopan santun terhadap sesama, baik teman, orang tua maupun saudara. Berikutnya yang keempat adalah prinsip sekolah. Kita tahu sekali, sekolah ini adalah tempat menambah ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya, sekolah itu adalah bagaimana menciptakan siswa-siswinya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara dengan langkah-langkah yang antara lain menanamkan disiplin baik dalam tata tertib maupun dalam karakter sopan santun dan lain sebagainya. Kemudian kedua, memberikan ilmu pengetahuan sehingga ilmu itu bisa digunakan, dikembangkan di masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara kita serta agama. Yang ketiga, sekolah pun bekerja sama dengan bapak, ibu, orang tua, wali murid agar pendidikan di sekolah bisa meresap nantinya di rumah-rumah sehingga anak bisa berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi setelah dia bersekolah di sini. Demikian. Kemudian yang kelima adalah penggunaan sekolah. Sekolah ini sudah kita ketahui adalah tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Sekolah pun seringkali digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, bahkan kegiatan lain lagi seperti kegiatan sosial. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pokok yang wajib kita lakukan sesuai dengan kurikulum kita. Dari mulai kegiatan agama, bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, keterampilan, dan lain sebagainya. Begitupun kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan bakat, minat daripada anak-anak yang menggunakan hobinya, menyalurkan hobinya agar menjadi orang yang bisa berprestasi baik dalam bidang olahraga, bidang seni, dan lain-lain. Yang keenam adalah penataan Biata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Penataan Biata Mandala dalam ketahanan sekolah antara lain, sekolah di sini bisa mempreventifkan kalau ada hal-hal dari luar yang akan masuk ke ranah siswa atau ke ranah sekolah. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama antara murid dengan guru, murid dengan kepala sekolah. Kalau memang ada hal-hal yang bisa menghambat proses belajar mengajar kita atau mengganggu kejiwaan kita, lebih baik cepat diberitahu kepada pembina OSIS, kepala sekolah, ataupun wakil kepala sekolah. Contohnya, yaitu misalkan Anda diajak demonstrasi, tanya dulu kepada guru-guru Anda, pantas atau tidak kita demonstrasi? Apa masalah demonstrasinya? Segala macam. Dengan demikian maka kita ada preventif. Apalagi kalau memang ada pengaruh misalnya narkoba dan lain-lain sebagainya. Itu perlu sekali cepat kita saling kerjasama. Kalau memang Anda tahu ada yang menjual barang-barang terlarang di lingkungan kita, cepat beritahu. Ataupun ada yang memalak antara anak satu dengan anak lainnya, beritahu cepat. Kita bina kekeluargaan, kita bina keamanan, kita bina persatuan di SMK 3028 Jakarta ini dengan sebaik mungkin.
Yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab daripada kepala sekolah. Tugas tanggung jawab dari kepala sekolah itu cukup berat, karena kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita ini. Yang pertama, kepala sekolah membuat program-program yang perlu kita patuhi, perlu kita ikuti dengan sebaik mungkin. Program-program itu tentunya untuk memajukan kita semuanya, baik murid maupun sekolah. Tentunya kalau muridnya maju, sekolah pun namanya akan maju. Yang kedua, tentunya kepala sekolah pun memiliki program, yaitu kerjasama dengan wali-wali murid. Kerjasama ini boleh dikatakan cukup baik sekali di sekolah kita, karena setiap ada permasalahan secepatnya wali murid pun akan tahu. Tujuannya adalah agar anak dalam menuntut pendidikan di sekolah kita, kalau memang mereka ada hambatan, secepatnya orang tuanya tahu, sehingga tidak menjadi hambatan-hambatan yang berarti. Demikian. Selain daripada itu, kepala sekolah pun memberi kesempatan kepada siswa-siswanya untuk berkarya, baik dalam bidang ekskul maupun dalam bidang kurikuler. Contohnya, anak PGRI 08 Jakarta sudah ada yang mendapatkan penghargaan dari perusahaan-perusahaan pada saat dia magang. Bahkan dalam tes-tes tertentu, kadang-kadang anak PGRI 08 Jakarta mendapatkan kesempatan hadiah yang cukup daripada perusahaan-perusahaan besar. Bahkan banyak anak PGRI 08 Jakarta pun yang masuk perguruan tinggi negeri di setiap tahun kelulusan. Disinilah kearifan kebijaksanaan daripada Bapak Kepala Sekolah kita. Oleh karena itu, semua program-program yang dilancarkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, marilah kita dukung dengan sebaik mungkin, dengan semangat penuh, sehingga kita sama-sama bisa berhasil. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.